Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema peran rukun Islam dalam pembentukan karakter khairu ummah yang akan disampaikan oleh Novelia Ganis, Aural Deba, Milatu Sofi, dan Sabta Fikri. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dijadikan sebagai pondasi dalam hidup beragama dan kehidupan sehari-hari. Rukun Islam terdiri dari 5 perkara, yaitu yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengamalkannya dan tidak mengetahui maknanya, maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya. Bunyi dari syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu, sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana interaksi antara Allah dengan seorang muslim, di mana ia bermunajat dan berdoa kepadanya. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi seorang muslim dari perbuatan keji dan munkar, sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakannya di dunia dan akhirat. Sholat merupakan tiang agama. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Seorang muslim wajib memelihara semenjak usia balik atau dewasa hingga mati. Ia wajib memerintahkannya kepada keluarga dan anak-anaknya semenjak usia 7 tahun dalam rangka membiasakannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, berasal dari surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga adalah zakat. Allah telah memerintahkan setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Ia berikan kepada yang berhak menerima dari kalangan fakir serta selain mereka yang zakat boleh diserahkan kepada mereka sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Di antara manfaat mengeluarkan zakat menghibur jiwa orang-orang fakir dan menutupi kebutuhan mereka, serta menguatkan ikatan cinta antara mereka dan orang kaya. Yang keempat adalah puasa. Berpuasa dan mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan pada bulan puasa Ramadan, yaitu bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Sifat puasa ialah seorang muslim berniat puasa sebelum waktu subuh atau fajar terang, kemudian menahan dari makan, minum, dan jima atau mendatangi istri hingga terbenamnya matahari kemudian berbuka. Ia kerjakan hal itu selama hari bulan Ramadan, dan itu ia menghendaki ridho Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Dan yang terakhir adalah haji. Pertama, haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan ruh, badan, dan harta. Kedua, ketika haji kaum muslimin dari segala penjuru dapat berkumpul dan bertemu di suatu tempat. Mereka mengenakan satu pakaian dan menyembah satu Rabb dalam satu waktu. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, kaya maupun miskin, kulit putih maupun kulit hitam. Semua merupakan makhluk dan hamba Allah, sehingga kaum muslimin dapat berta'aruf atau saling kenal dan ta'awun atau saling tolong-menolong. Mereka sama-sama mengingat pada hari Allah membangkitkan mereka semua dan mengumpulkannya mereka dalam satu tempat untuk diadakan hisab atau penghitungan amal, sehingga mereka mengadakan persiapan untuk kehidupan setelah mati dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita akan membahas peran rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arti kalimat syahadat yaitu, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam 2 kalimat syahadat tersebut, yang patut disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain, dan tidak ada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh isi alam semesta. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat menjadi seorang muslim sudah menjadi suatu kewajiban. Sholat terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh dilaksanakan pada pukul 4 atau sebelum terbitnya fajar. Sholat ini berjumlah 2 rakaat. Sholat zuhur, sholat yang dikerjakan siang hari sekitar pukul 12.00 dan berjumlah 4 rakaat.
Sholat asar yang dikerjakan sore hari sekitar jam 15.30 dengan jumlah 4 rakaat. Sholat maghrib yang dikerjakan saat matahari terbenam sampai masuk waktu isya, rakaatnya ada 3. Sholat isya merupakan sholat yang terakhir dalam sholat wajib yang dikerjakan sekitar pukul 19.00 dengan jumlah 4 rakaat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati kepada orang lain, dan menambah rasa ingin membantu orang lain. Kemudian yang keempat yaitu menunaikan zakat. Zakat ada 2 jenis yaitu zakat fitrah, dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan zakat mal, dikeluarkan berdasarkan penghasilan. Kemudian yang terakhir yaitu ada pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah merupakan suatu kewajiban bagi umat yang mampu secara fisik dan finansial. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Fungsi rukun Islam. 1. Menjadi umat yang lebih bertakwa. 2. Meningkatkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjadi lebih bertanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Menghindari perbuatan yang tercela seperti zina, minum atau makanan haram. Khairul ummah. Khairul ummah berarti sebaik-baiknya umat. Hal ini biasanya dikaitkan dengan harapan kepada generasi muda untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang memiliki sifat cinta ilmu dan profesi. Tugas khairul ummah yaitu menyuruh kepada yang baik, kemudian beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah diri dari yang mungkar atau jahat. Kemudian ciri-ciri khairul ummah yaitu setiap usaha dan pengabdiannya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berlaku congkak atau sombong. Memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip hablum minallah, hablum minanas. Tidak durhaka dan tidak mau melampaui batas-batas kewenangan dan kekuasaannya, dan menyegerakan diri untuk berbuat baik. Maka dari itu bisa ditarik kesimpulan, rukun Islam merupakan pedoman bagi umat Islam yang harus dipahami dan diteladani agar kita dapat mengetahui hikmah apa yang terjadi dalam hidup kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Dan untuk yang mau bertanya atau menanggapi dipersilahkan. Pertanyaan akan kami tamu terlebih dahulu, lalu akan kami jawab dengan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Terima kasih.